Baik, di sini saya ingin menjelaskan yaitu tentang konseling analisis transaksional. A. Analisis transaksional adalah salah satu pendekatan yang menekankan pada hubungan internasional. Analisis transaksional dapat digunakan untuk terapi individual, tetapi terutama untuk pendekatan kelompok. Pendekatan ini menekankan pada aspek perjanjian dan keputusan. Melalui perjanjian ini, tujuan dan arah proses terapi dikembangkan sendiri oleh klien. Juga dalam proses ini, tetapi ini menekankan postingan keputusan-keputusan yang diambil oleh klien. Maka terapi mengutamakan kemampuan klien untuk membuat keputusan baru guna untuk kemajuan kehidupannya sendiri. Dan analisis transaksional ini dikembangkan juga oleh Eric Brand tahun 1960. Dalam pengembangan pendekatan ini menggunakan berbagai bentuk permainan antara orang tua, orang dewasa, dan anak. Brand mengamati bahwa kehidupan sehari-hari banyak ditentukan oleh bagaimana ketiga status ego ini, atau yaitu anak, dewasa, dan orang tua, saling berinteraksi dalam hubungan tradisional antara ketiga satu ego dan dapat mendorong pertumbuhan dari seseorang. Kemudian yang B yaitu adalah pandangan tentang manusia. Pendekatan analisis transaksional memandang manusia sebagai makhluk antideterministik, atau yaitu anti untuk dikondisikan. Pandangan ini menetapkan kepercayaan bahwa individual memiliki kapasitas untuk bisa memilih tujuan dan tingkah laku baru. Pendekatan ini memfokuskan pada pengambilan keputusan awal yang dilakukan oleh konseling dan menekankan pada kapasitas konseling untuk membuat keputusan baru. Kemudian yaitu adalah ciri pandang analisis transaksional. Tentang hakikatnya, manusia adalah pada dasarnya manusia mempunyai keinginan atau dorongan-dorongan untuk memperoleh satuan atau struk atau sentuhan. Ini ada yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, serta berbentuk verbal dan fisik. Yang menjadi kepribadian seseorang ialah bagaimana individual memperoleh suatu melalui transaksi. 2. Ego stage orang dewasa. Ciri-ciri dari ego stage ini adalah berpikir logis berdasarkan fakta-fakta objektif dalam mengambil keputusan, nalar, tidak emosional, dan bersifat rasional. Ego stage orang dewasa adalah bagian dari objektif dari individu di mana ia menerima, menyimpan, memproses, dan mengirim informasi kembali berdasarkan opini dan perasaan. Ego stage anak-anak. Ego stage anak-anak terdiri dari perasaan, impuls-impuls, dan spontanitas. Biasanya ditandai dengan ciri-ciri spontan, memiliki kebutuhan, perasaan, dan keinginan untuk bereksplorasi atas peristiwa-peristiwa internal yang direspon dengan melihat, mendengar, dan memahami sesuatu, memanipulasi lingkungan seperti menunjukkan sikap manja dan menangis. Terdapat 3 jenis ego stage anak-anak. D. Motivasi hidup. Menurut Hansen, dalam membagi kebutuhan psikologis manusia dibagi menjadi 3 bagian menurut analisis transaksional, yaitu yang pertama, kebutuhan akan memperoleh rangsangan. Sentuhan yang diberikan bisa bersifat jasmaniah seperti salaman, tepukan, dan belayan. Rohaniah, perhatian, senyuman, dan sapaan. Positif itu berupa pujian atau sanjungan, dan negatif itu berupa ejekan, cemoohan, dan hinaan. Sentuhan akan memberikan warna tersendiri bagi individu. Jika sentuhan itu bersifat sistematis, maka anak akan menerima apa adanya. Misalnya, anak yang biasa mendengar kata-kata kasar dari orang tua, apabila dia tidak mendengar kata-kata tersebut, maka ia akan merasakan keanehan. E. Jenis-jenis transaksi. Menurut Gerald Corey, membagi jenis transaksi menjadi 3 bagian,
yaitu transaksi sejajar, silang, dan terselubung. Yang pertama, transaksi sejajar individu yang berkomunikasi dengan menggunakan ego state tertentu sehingga respon yang ditampilkan oleh orang lain sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, transaksi silang. Penampilan ego state seseorang sehingga respon yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Yang terakhir ada transaksi terselubung, yang dimana penampilan ego state seseorang dalam komunikasi yang memiliki tujuan terselubung dari maksud pembicaraannya. Perkembangan kepribadian yang sehat. Ciri-ciri kepribadian yang sehat menurut Hansen yaitu yang pertama, individu itu dapat menampilkan ego state-nya secara luas sesuai dengan tempat ia berada. Lalu yang kedua, individu itu berusaha menemukan naskah hidupnya secara bebas, serta memungkinkan pula ia memperoleh sentuhan secara bebas pula. Nah, lalu yang ketiga, memilih posisi hidup yang revolusioner, saya oke, kamu oke, gitu. Nah, yang keempat, ego state-nya itu bersifat fleksibel, tidak kaku, dan juga tidak cair. Nah, lalu perkembangan kepribadian yang abnormal. Untuk ciri kepribadian yang abnormal, yaitu yang pertama, kecenderungan untuk memilih posisi devolusioner, evolusioner, dan pada dirinya ada unsur tidak oke atau tidak baik. Nah, yang kedua, kecenderungan untuk menggunakan ego state yang tunggal untuk situasi yang berbeda. Lalu yang ketiga, ego state-nya itu yang ditampilkannya terlalu cair sehingga tidak ada batas antara ego state yang satu dengan yang lainnya. Lalu yang keempat, ego state-nya itu tercemar. Misalnya, ego state adult dicemari oleh ego state child dan ego state parent. Seperti itu. Selanjutnya adalah tujuan dan proses konseling. Adapun tujuan dari konseling ini ialah 1. Mendekontaminasikan ego state yang terganggu. 2. Membantu menggunakan ketiga ego state secara baik dan lentur. Yang ketiga yaitu membantu menggunakan ego state adult secara optimal. Yang keempat, mendorong berkembangnya life position circle dan life script baru dan produktif. Selanjutnya yaitu teknik-teknik konseling. Teknik konseling yang digunakan adalah yang pertama adalah permission, memperbolehkan klien melakukan apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang tuanya. Yang kedua adalah protection, melindungi klien dari kekuatan karena klien disuruh melanggar terhadap peraturan orang tuanya. Yang ketiga adalah potensi, mendorong klien untuk menjauhkan diri klien dari injection yang diberikan orang tuanya. Lalu yang terakhir adalah operation. Yang pertama integration, mengkonfirmasikan senjangan-senjangan yang terjadi pada diri klien sehingga berkembang respon dalam dirinya. Yang selanjutnya specification, mengkhususkan hal-hal yang dibicarakan sehingga klien paham tentang ego set-nya. Konfrontasi menunjukkan kesenjangan atau tidak barisan pada diri klien. Terakhir, explanation transaksi adult yang terjadi antara konselor dengan klien untuk menjelaskan mengapa hal ini terjadi atau konselor mengajar klien. Sebelum saya akhiri presentasi dari kelompok kami, saya ingin mengingat kembali kepada teman-teman untuk tetap saling menjaga kesehatan serta melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan begitu, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih.